Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita junjung kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang yang penuh ilmu pengetahuan. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 6 akan membahas materi tentang Ketua Aisyah dan Muhammadiyah lintas zaman. Adapun kelompok kami yang pertama, Kasil Sri Indriani sebagai pencari materi, yang kedua Melan sebagai pencari materi, yang ketiga Rizky Pritasari sebagai pengedit video, yang keempat Umi Hidayatun sebagai pembaca slide, yang kelima Meisya Egidia Putri sebagai pembaca slide, yang keenam Yoga Insan Wicaksana sebagai pembaca slide, yang ketujuh Olinda Paramita sebagai pembaca slide, yang kedelapan Andres Dwi Alfianto sebagai pembaca slide, 9 saya sendiri Oktavani Anissa sebagai moderator, dan yang terakhir Eli Sujimah sebagai pembuat PPT. Tokoh yang akan kami bahas yang pertama yaitu Arfahrudin, yang kedua Din Syamsuddin, yang ketiga Haidar Nasir, yang keempat Nurjanah Juhantini, yang kelima Profesor Camamah, yang keenam yaitu Siti Bariyah. Selanjutnya saya akan membahas tokoh yang pertama yaitu A.R. Fakhrudin. Nama lengkap Kiai Haji Abdul Rozak Fakhrudin. Agama Islam, tempat tanggal lahir Kulon Progo 14 Februari 1916. Nama ayah kandung Kiai Haji Fakhrudin. Nama ibu Maimunah binti Kiai Haji Idris. Abdul Rozak Fakhrudin mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk memajukan umat Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, beliau bekerja dari bawah. Beliau pernah menjadi guru di sekolah Muhammadiyah, menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, ketua ranting, ketua cabang, ketua wilayah, hingga akhirnya menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau tercatat sebagai pemimpin PP Muhammadiyah terlama dalam sejarah, yaitu dari tahun 1968 hingga 1990. Jabatan itu beliau emban berdasarkan usul Buya Hamka setelah wafatnya Kiai Haji Fakih Usman. Dalam Muktamar ke-38 tahun 1968 di Yogyakarta diputuskan bahwa Fakih Usman diangkat sebagai Ketua PP Muhammadiyah, meskipun yang memperoleh suara terbanyak adalah Abdul Rozak Fakhrudin. Namun, kepemimpinan Fakih Usman hanya berlangsung sekitar sepekan. Ini merupakan kepemimpinan yang paling singkat dalam sejarah Muhammadiyah, karena beliau meninggal dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Umi Hidayatun. Nama Profesor Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA PhD. Tanggal lahir 31 Agustus 1958. Istri Vira Biranata. Din Syamsuddin adalah seorang tokoh Muhammadiyah. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005 sampai 2010 dan 2010 sampai 2015. Beliau juga diamanati untuk menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MUI Pusat menggantikan Dr. H.C. Kiai Haji Sahal Mahfudz yang meninggal dunia. Semasa sekolah, selain terlibat dalam dunia pendidikan, Din dinilai aktif dalam berorganisasi. Sejak menjadi mahasiswa, ia dipercaya memimpin Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama atau IPNU cabang Sumbawa. Semasa kuliah, ia juga aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, berlanjut ke Pemuda Muhammadiyah, bahkan hingga organisasi induk sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Tidak hanya itu, Din Syamsuddin juga berkecimpung dalam politik kurang lebih 7 tahun sejak 1993.
Ia dipercaya menjadi Ketua Badan Litbang DPP Golkar dan pernah menjadi anggota MPR dari fraksi Golongan Karya yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Meisya. Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI lahir di Bandung pada tanggal 25 Februari tahun 1958. Memiliki istri yang bernama Dr. Hajah Siti Nurjanah Johantini MM MSI. Haidar Nasir bergabung dengan Muhammadiyah sejak tahun 1983. Pada tahun itu, ia dipercaya sebagai Ketua Satu Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lalu, pada tahun 1985 sampai 1990, Haidar menduduki posisi Deputi Kader PP Muhammadiyah hingga menjadi Ketua Badan Pendidikan Kader atau BPK dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Selain aktif dalam organisasi Muhammadiyah, pria yang kerap disapa Haidar ini pun bekerja sebagai dosen program Doktor Politik Islam dalam program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Profil Haidar Nasir, alumnus Starta 3 dari Universitas Gadjah Mada dengan status cum laude ini pun aktif menulis berbagai karya tulis ilmiah, baik berupa buku maupun artikel yang dimuat di berbagai media massa. Bahkan ia pun menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah Sinar Muhammadiyah. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Olinda Paramita. Siti Nurjanah Johantini. Nama lengkapnya Siti Nurjanah Johantini, tanggal lahir 15 Agustus 1958. Suami Haidar Nasir, nama ayah Ardani Zainal, nama ibu Siti Juwariyah. Ketika sekolah hingga kuliah, Nurjanah sudah aktif di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di organisasi ini, ia sempat menjabat sebagai pimpinan pusat IPM bidang Ipmawati pada periode 1983 sampai 1986. Setelah ber-IPM, Nurjanah kemudian aktif di organisasi Nasyiatul Asyiyah atau Nasyiyah, yang juga merupakan salah satu ortom Muhammadiyah untuk kalangan remaja putri. Di organisasi ini, Nurjanah terpilih sebagai ketua umum pada periode 1990 sampai 1995. Hasil Muktamar Nasyiatul Asyiyah di Yogyakarta tahun 1990, setelah matang di Nasyiatul Asyiyah, Nurjanah Johantini kemudian masuk sebagai pengurus Aisyah. Pada periode 2000 sampai 2005, ia diserahi amanah sebagai Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan LPP. Pimpinan Pusat Aisyah selanjutnya masuk sebagai salah satu Ketua PP Aisyah dan akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PP Aisyah periode 2010 sampai 2015. Ia terpilih pada Muktamar ke-46 Aisyah di Graha Wana Ba Tiasa Yogyakarta 7 Juli 2010. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang profil Profesor Camamah. Nah, beliau nama lengkapnya yaitu Profesor Dr. Siti Camamah Sweratno. Nah, beliau itu lahir di Kauman tanggal 24 Januari 1941. Beliau anak dari Kiai Haji Hasanat, Kiai Haji Hanat dan Hajah Juhariyah. Profesor Camamah dikenal sebagai tokoh Aisyah yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap fenomena sosial budaya masyarakat sekitarnya. Baginya seorang pemimpin hendaknya memiliki kecerdasan, keuletan, dan
kegigihan dalam mengayomi masyarakat yang ia pimpin. Beliau adalah pakar kesusastraan Melayu dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Ia pernah dipercaya menjabat sekretaris jurusan sastra Arab, kepala jurusan sastra Prancis, dan dekan Fakultas Ilmu Budaya di UGM. Terkait kiprahnya di Muhammadiyah, sejak remaja, Cak Mamah telah terlibat aktif di salah satu organisasi otonomnya, yaitu Nahdlatul Aisyah atau NA, hingga menjadi ketua umum pimpinan pusat NA pada tahun 1965. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1968, ia mulai terlibat di pimpinan pusat Aisyah. Beberapa amanah yang telah ia emban yaitu mulai dari bendahara, sekretaris, wakil ketua, hingga menjadi ketua umum 2 periode, yaitu tahun 2000 sampai 2005 dan 2005 sampai 2010. Nahdlatul Aisyah atau NA hingga menjadi ketua umum pimpinan pusat NA pada 1965. Sekian, nanti akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya yaitu Siti Bariyah. Nama lengkap Siti Bariyah, lahir pada tahun 1325 Hijriah atau 1907 Masehi. Nama ayah Haji Hashim, suami Muhammad Wasim. Keterlibatan Siti Bariyah dalam Muhammadiyah dimulai ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan rapat pembentukan bagian Aisyah atau Sopo Tresno yang dihadiri oleh putri-putri Kauman. Dalam rapat ini diputuskan untuk memilih Siti Bariyah sebagai ketua bagian Aisyah yang pertama. Pemilihan ini didasarkan pada latar belakang Siti Bariyah yang merupakan lulusan sekolah netral, sehingga dipandang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki kemampuan organisasi yang mumpuni. Ia menjabat sebagai ketua Aisyah sejak tahun 1917 hingga tahun 1920 dan terpilih lagi tahun 1927 pada masa kepemimpinannya Nyai Ahmad Dahlan. Siti Bariyah dipercaya menjadi wakil ketua setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Ibrahim. Pada masa ini, Siti Bariyah dipercaya oleh Kiai Haji Ibrahim untuk merumuskan tafsir Muhammadiyah yang terbit bulan September tahun 1923. Dalam artikel atau tafsir maksud Muhammadiyah, Siti Bariyah menulis perbandingan pendidikan Islam khususnya pesantren yang tertinggal kualitasnya jika dibandingkan dengan pendidikan pemerintahan kolonial saat itu. Pemikiran ini tentu berkaitan erat dengan pendidikan yang ditempuh oleh Siti Bariyah di Neutral School. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Dan mari kita tutup dengan doa, yaitu doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibbahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.